Kita mau bahas tentang Grand Livina L11. L11 berbeda dengan L10. Lampunya itu udah kelihatan depan dan belakang, tapi basic rangkanya sama. Perbedaan L10 sama L11 itu di mesinnya beda. Terus kalau L11 itu dia udah auto lock. Jadi ketika mobil berjalan di kecepatan tertentu, dia langsung auto ngelock di pintu-pintunya. Kalau L10 nggak bisa seperti itu. Dan instrumen clusternya itu udah lebih komplit ini udah ada AVG-nya, kita nggak perlu menghitung full to full, lalu dibagi berapa kilometernya, dibagi liternya. Kalau di mobil L11 itu sudah ada, AVG-nya sudah ada, terus jarak tempuh di tangkinya itu berapa itu udah ada. Jadi kita nggak terlalu was-was dan cukup akurat MID-nya. Dari mesin dia sudah berbeda dengan L10. Mesinnya ini udah dual injektor. Jadi dia termasuk pionir di antara brand-brand lainnya. Dia dalam satu ruang bakar injektornya ada 2. Jadi jumlahnya ini ada 8. Dia intake-nya itu sudah nggak ada membrannya. Kalau di L10 yang 15 itu ada membrannya. Itu kalau udah kocak dia akan ngecek. Ya karena umur. Terus dia EGR-nya dihilangkan. Secara orang Indonesia itu males untuk isi Pertamax karena harganya ada premium yang lebih murah. 1 liternya antara Pertamax dan Pertalite nggak terlalu jauh jaraknya dibanding dengan harganya. Jadi kecenderungan orang untuk pakai Pertalite itu lebih dominan, sehingga desain mesin L10 itu kurang cocok. Akhirnya dia gampang litik. Itu karena masalah bahan bakar. Makanya untuk L11 itu disempurnakan lagi. Dia EGR-nya dihilangkan dengan menambahkan dual injektor. Jadi istilahnya untuk mengantisipasi, untuk menciptakan efisiensi dan polusi, itu dia menghilangkan EGR-nya itu supaya gejala ngelitik itu lebih terminimalisir. Walaupun di semua merek mobil juga bisa aja ngelitik karena ruang bakarnya kotor. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu lagi, bisa ditambahkan atau dikoreksi semacam itu. Dari mesin udah beda. Terus auto lock-nya ini untuk L11 dia sudah ada auto lock. Ini tipe terendah dan yang di sana itu tipe tertingginya. Tipe terendahnya Livina pun itu joknya Bludru. Instrumennya kelihatan mewah. Ini udah wood panel yang 2013, 14, 15 dia belum wood panel. Jadi untuk yang keluaran terakhir tipe terendah itu dia ada upgrade. Dan ada yang dikurangi. Yang di upgrade itu contohnya ini, dia wood panel, semuanya wood panel sampai yang belakang. Joknya masih sama, cuma covernya ini dihilangkan. Dulu di SV 13, 14, 15 ini ada covernya seperti ini. Ini dihilangkan, diganti kain, tapi masih tetap cantik. Sejelek-jeleknya Nissan itu masih bagus dibanding yang lain, masih rapi. Ini TV plafonnya dihilangkan. 2013, 14, 15, 16 saya kurang tahu.
ini masih ada TV plafonnya, tapi yang di layar sini masih single din. Jadi yang plafon atas masih ini dihilangkan, diganti double din. Memang agak jarang dipakai yang bagian atas ini. Saya sendiri jarang pakai, saya lebih suka yang ini. Nah, ini udah layar sentuh. Kalaupun kita mau upgrade, bisa dipasang kamera mundur. Jadi dia langsung bisa, modalnya nggak keluar banyak dibandingkan kalau kita harus ganti head unit. Ini AVG dalam kota aja masih bisa tembus 13. Mobil ini masih sangat irit. Bensinnya habis. Nah, kondisinya masih istimewa ini. Ini masih ngulit jeluk. Biasanya kalau kita nyetir kan sering gini ya. Ini sering habis. Ataupun sini, tapi yang sering itu sini. Saya jual beli Livina itu udah puluhan kali. Belum sampai ratusan, cuma udah puluhan kali, entah mendekati 50 atau berapa. Itu saya sejak kuliah. Kita bahas ini apa namanya, instrumen klasternya. Nah, ini ada penunjuk jamnya, ada temperaturnya. Sedangkan yang L10 dia nggak ada seperti ini. Jadi seumpama overheat, kita itu nggak tahu mobil ini suhunya berapa, mendekati overheat apa enggak, itu kita nggak tahu. Kalau ada barnya seperti ini, jadi kita bisa mengantisipasi, oh ternyata mobil overheat, entah itu kipasnya yang mati menyebabkan mesin itu overheat, atau radiatornya yang udah buntu dan lain sebagainya. Kita bisa mengantisipasi. Kalau saya pribadi, sejelek-jeleknya tipe terendah SV dibanding yang L10, itu masih menguntungkan tipe terendah yang L11, karena fitur-fitur ini nggak ada di L10, bahkan tipe tertinggi sekalipun. Sudah ada airbagnya, udah komplit. Sedangkan tipe ultimate atau HWS L10 itu airbagnya cuma di sopir. Terus tahun 2012-13 itu sudah airbag kanan kiri. Itu riwayat perjalanan Grand Livina dari tahun 2007 sampai 2018, sampai akhirnya discontinue. Nissan membeli saham Mitsubishi, akhirnya Livina yang terbaru itu desainnya sama kayak Expander, seperti itu. Nama Nissan itu di Indonesia kurang laku, lebih laku Mitsubishi-nya. Jadi secara tidak langsung Nissan itu memberi karpet merah terhadap Mitsubishi. Padahal raksasanya itu Nissan di dunia, bukan di Indonesia. Build kualitasnya bagus dibanding dengan Avanza, R3, Mobilio apalagi. Ini bagus, materialnya bagus. Kita bahas apa lagi ya? Kelemahannya Grand Livina L11 itu kalau teman-teman ngamati, kalau di Mobilio itu sering penyok bokongnya, pantat penyok kalau di Mobilio. Kalau mobil ini lampunya itu sering kemasukan air, lampu bagian sini ini sering kemasukan air, tapi tidak terjadi untuk mobil saya. Semuanya masih bagus. Jadi di sini itu bagian atas ini, nah ini kelihatan nggak ya? Nah ini udah saya tutup sama isolasi supaya air ketika karetnya sini sudah menua, dia nggak rapat, kena hujan, kena waktu nyuci, itu airnya nggak masuk ke dalam.
Itu salah satu cara mengantisipasinya. Ciri-ciri HWS ori. Ciri-ciri HWS ori. HWS itu ada dua. Untuk HWS L11. Untuk HWS L11 itu yang ori itu ada ininya. Dia ada kamera. Ini baterai saya mau habis ini. Dia nggak bisa fokus. Ciri-ciri L11 ori itu ada kameranya. Selain nggak ada kamera di backdoor, dia itu HWS-nya banci atau HWS bukan yang real. Dia manual, nggak ada matic-nya. Joknya bludru, nggak kulit. Ini kulit kuncinya lupa nggak saya buka. Soalnya dari pabrikan tahun 2016 itu ngeluarin Autek versi XV. Jadi dia basicnya SV, cuma tampilannya HWS Autek. Remote setir dia nggak ada, jok kulit dia nggak ada. Seperti itu. Mungkin itu aja biar teman-teman tahu perbedaan L11 sama L10. Variannya banyak sekali. Dari L10 itu banyak, dari mesin 15, 18, 15 sendiri ada banyak varian. Varian SV, XV, Ultimate 18, 18 XV. Terus tahun 2012 itu ada tipe S. Itu lebih disunat lagi. Sedangkan di L11 dia sudah mulai mengerucut, dimana dulu Ultimate adalah kasta tertinggi, terus keluar HWS itu masih samar-samar, dia lebih mengedepankan variasi biar terlihat elegan tapi interiornya masih bagus Ultimate, dan akhirnya Ultimate disuntik mati, ganti HWS yang diunggulkan, termasuk HWS ini. Terus di akhir-akhir keluar Autek, itu versi nomor wahidnya. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada yang salah bisa diluruskan, karena saya manusia biasa dengan keterbatasan wawasan. Mungkin itu yang bisa saya infokan dari sepengetahuan saya. Dan teman-teman jika ada yang lebih tahu lagi bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.